Vespa sekarang bukan hanya sekedar kendaraan yang dirosok atau menjadi barang usang, tapi sekarang Vespa menjadi kendaraan yang unik, non klasik. Nah, baju udah Vespa, udah naik Vespa. Habis ini kita akan menemui salah satu anggota dari klub Vespa yang ada di Kota Kudus. Untuk itu, mari ikuti. Baik, kita sudah sampai di kediaman salah satu skuteris yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu Klub Jaseka. Selamat siang, Mas Alan. Siang, Mbak. Nah, Mas Alan ini merupakan salah satu anggota aktif ya, Mas ya? Iya. Masih aktif naik Vespa, masih aktif. Dan juga Mas Alan ini masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu kampus di Kabupaten Kudus. Sesuai juga dengan tema hari ini, kita membahas tentang Vespa versus everybody. Gitu, Mas. Awal berdirinya boleh diceritakan secara singkat? Jadi ketika waktu itu Jaseka itu terdiri dari segerombolan anak desa yang kemudian sudah tua-tua lah. Saya termasuk baru. Terus waktu itu namanya belum Jaseka, namanya masih Mbah Kakung. Mbah Kakung. Nah, terdirinya Mbah Kakung itu kan anak-anak yang segerombolan itu mempunyai Vespa. Nah, terus dibuat nama Mbah Kakung. Terus semakin meningkat, maju-maju, bertambahnya anggota. Jadi terus Pak D saya membuat nama lagi jadi Jaseka itu. Oke, jadi kesimpulan Jaseka itu berasal dari anggota desa tersebut. Iya. Desa apa kalau boleh tahu? Jatiwetan. Desa Jatiwetan. Jadi dari anggota desa Jatiwetan itu yang anak-anak Vespa ya, Mas ya? Iya. Terus nanti semakin banyak antusiasnya, makin banyak anggotanya, jadi bolehlah untuk anak dari desa lain untuk masuk seperti itu. Nah, untuk Jaseka sendiri, Mas, dari tahun berapa sih kira-kira? Jaseka sekitar tahun 99. 99 itu saya masih lahir. Kita baru lahir ya di umur segitu. Tahun 99 sampai dengan sekarang. Sampai sudah sekarang. 20 tahun lebih. Oke. Untuk sumbangsih dari Jaseka itu sendiri. Jaseka itu pernah membuat suatu acara. Ya. Acara itu menyumbang sebuah pondok pesantren atau tempat anak-anak yatim piatu gitu. Oke, berarti lewat santunan ya, Iya, Mas lewat ya. santunan. Sangat mulia sekali Jaseka ini. Oke. Untuk Mas sendiri, nih, itu kan Jaseka ya. Biasanya kalau klub itu kadang di dalam anggotanya itu pasti ada yang independen lah sebutannya ya. Kalau Mas Alan sendiri sudah malam buana kemana sih? Saya pertama buana ke Sabang. Aduh, Sabang, iya. Ya itu aja sih yang jauh. Itu yang jauh. Terus di area Jawa Tengah, Jawa Timur pernah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Kira-kira sudah ada berapa kota yang didatangi? Kira-kira ya 10 kota. Waduh, hebat sekali ya 10 kota ya. Itu dalam setiap tahun pasti ada ya? Setiap tahun paling 1-2 acara. 1-2 acara, oke. Berarti sampai 10 kota itu berarti Mas Alan tuh udah mulai naik Vespa, udah keliling kota. Iya. Dari umur berapa, Mas? Saya suka Vespa itu ketika SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu kira-kira berarti umurnya 16 tahun, 15-16 tahun ya, lah ya. 15. Terus udah mulai naik Vespa nih, tapi Ya. udah belum berani dong keluar kota kan belum punya Udah. SIM. Oke, yang ini jangan dicontoh ya, karena belum punya SIM jadi tidak boleh untuk keluar kota gitu. Masih di dalam-dalam saja lah gitu ya. Dan juga Mas, biasanya itu kalau anak Vespa nih ya, itu nggak jauh-jauh image-nya dari biasanya kan ada lambang-lambang ganja ya, ada lambang ganja. Terus mereka yang rambutnya kriwil atau gimbal, mereka yang tidak taat sama aturan lalu lintas. Nah, menurut Mas Alan sendiri, kalau Vespanya Mas Alan itu, atau mungkin Mas Alan pernah menjadi bagian seperti itu nggak? Ya kalau nggak seperti itu nggak pernah. Karena kita kan mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Ada yang ini, ada yang ini. Dan saya yang netral-netral aja. Oke. Kalau untuk Vespa yang itu Mas, biasanya kan ada Vespa kan, biasanya kalau punya Mas Alan ini yang biasa ya, ibaratnya kok standar. Oke, namanya Vespanya standar. Kalau yang ada jok samping, terus kayak perahu, kayak papan itu namanya apa ya? Itu namanya Sespan. Sispan. Oke. Itu berarti mereka yang pakai sispan itu kan tidak sesuai sama aturan lalu lintas. Berarti mereka melanggar dong Mas ya?
Ya melanggarnya iya emang, tapi dia berjalan enggak di siang bolong atau pagi. Mereka jalan ketika mau keluar kota pasti malam. Oke, karena Karena- mungkin menghindari aparat. karena menghindari aparat dan polisi bilang kalau jalan malam aja, jangan siang atau pagi, karena Oke. mengganggu perjalanan orang-orang yang Iya, lain. karena itu juga bisa 1 atau 3 motor ya Iya. Mas ya dalam satu sispan itu. Oke, biasanya nih Mas, kalau Vespa kan juga nggak jauh-jauh dari kata berisik, ya Iya. nggak sih? Karena memang nggak bisa kalau dibuat halus kayak motor beat nggak bisa ya. Emang bisanya berisik. Itu kira-kira tetangganya Mas Allen yang bukan orang Vespa nih ya, yang nggak tahu lah kalau emang Vespa tuh kayak gini. Itu pernah nggak sih mungkin apa ya, dimarahi jangan berisik-berisik atau gimana? Kalau dimarahi sih nggak pernah. Jadi udah tahu lah ya, Udah tahu. Emang kesehariannya begini ya begini. Kalau saya gitu. Kayak belum pernah ada kejadian gitu, mungkin kadang ada warga yang merasa terusik atau karena Pernah. boleh diceritakan seperti apa? Ketika waktu di Gunung Muria, Ya, waktu itu kan Vespa saya macet. Nah, saya kan geber-geber, geber-geber itu blayer oke, itunya apa namanya Mas? gasnya. Gasnya digas-gas gitu. Nah, ada satu rumah yang memarahi saya. Ya di situ ada orang sakit, terus saya kabur. Kabur berarti dengan alasan karena oke, ini saya sudah berisik di tempat Iya. seperti itu. Karena bukan daerah saya juga sih. Oke, untuk di daerah lain Mas, mungkin di pas waktu touring ke luar Jawa, tadi ke Sabang, Ya, pengalamannya gimana sih Mas? wah kalau ke Sabang itu pengalamannya banyak hewan-hewan liar di pinggir jalan. Itu berapa minggu Mas sampai ke Sabang Mas? Saya ke Sabang itu 7 bulan 7 bulan. karena mampir-mampir di setiap kota. Oke. Jadi juga dalam apa namanya, ibaratnya sekali dayung 2 pulau terlampaui Ya. seperti itu. Jadi nggak cuma di Sabang aja tempat, ya finishnya di Sabang. Cuma nanti selama perjalanan itu ya mampir-mampir lah ke Ya kota-kota. mampir-mampir saudara-saudara. 2020 sekarang. Mungkin malah Vespa jadi salah satu inceran orang-orang ya sekarang, untuk Sekarang beralih. ya, sekarang banyak banyak pengguna Vespa di jalan-jalan. Oke. Jadi harganya semakin melonjak Semakin melonjak, semakin tinggi gitu ya Mas, Iya. karena banyaknya minat juga, antusias. Jadi kayak semakin klasik mungkin ya, semakin banyak digemari. Oke. Dan juga Mas, pertanyaan terakhir. Dari keluarga sendiri, dari keluarga Mas Allen itu untuk Mas Allen sampai Sabang, mungkin sampai ke keliling kota di Jawa Tengah, gimana sih? Kalau bapak saya sih setuju, yang ibu saya itu tidak setuju. Pernah saya jatuh di Jawa Timur, Iya. nah saya dimarah-marahi. Wes gak usah touring, cukup sekian aja touringnya. Wes nggak usah touring itu in Indonesian like nggak boleh lagi touring seperti Iya, itu. seperti itu. Ya. Terus Mas Allen gimana nih kalau udah tahu ibu mungkin karena khawatir anak lelakinya itu sampai kemana-mana melalang buana. Terus gimana cara Mas Allen itu meyakinkan ibu? Ya saya mencoba untuk pelan-pelan. Waktu ada acara nanti saya coba rayu pelan-pelan supaya boleh touring lagi. Oke. Kira-kira dari Vespa nih Mas Allen tuh dapat apa sih kok bisa suka sama Vespa? Saya mendapat pengalaman di jalan, mendapat teman, dan tahu daerah sini. Oke, selain itu mungkin ada pengalaman yang sangat berharga atau menarik yang bikin oke ya udah deh, Vespa adalah sebagian hidup saya atau seperti itu. Ya, ketika macet kan mesti ada Vespa lewat dibantuin. Nah itu pengalaman yang sangat berharga. Ketika ada orang macet saya bantuin. Ya kayak gitu sih. Jadi rasa solidaritasnya ya Rasa kuat ya. solidaritas, satu Vespa sejuta saudara. Wih, satu Vespa sejuta saudara. Oke, kayaknya itu cukup sekali untuk membahas tentang tema hari ini, Vespa versus everybody. Terima kasih Mas Allen. Terima kasih.